Allahumma salli wa sallim ala nuril amwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-qaili fi muhkami kitabih wa aqimus salah warka'u ma'ar raki'in. Wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Masyarul muslimin, hadirin jamaah Masjid Baitur Ridwan rahimakumullah. Salah satu tiang agama adalah salat. Ia dianggap sebagai asas dan pokok bangunan ibadah dalam syariat agama. Siapa yang menegakkan, maka dia menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan dan mengabaikan, maka dia merusak dan merobohkan agama. Itu menjadi satu keniscayaan dan kemudian menjadi satu kewajiban bagi setiap muslim untuk mengenal, memahami daripada tuntunan ibadah sholat ini. Dalam kesempatan yang singkat ini, mari kita bahas berkait dengan rukun sholat. Kalau kita melihat keterangan-keterangan di dalam kitab-kitab fikih, misalkan dalam kitab Fathul Mu'in ataupun kitab-kitab sejenis dalam fikih Syafi'i, paling tidak secara umum disepakati rukun sholat itu ada 13 atau 14. Kalau dalam perbandingan fikih yang lain, misalkan fikihnya Imam Syafi'i, Imam Maliki itu menyebutnya 14, fikihnya Imam Hanafi, Imam Hambali juga kurang lebih 14. Yang paling sedikit rukun sholat, kalau kita lihat itu yang hanya ada 6, itu dalam fikih Hanafi, ya. Jadi tidak sebanyak Imam Syafi'i atau tidak sebanyak dalam fikih Syafi'i, Maliki ataupun Hambali. Sehingga kita ambil yang mayoritas saja, ya, yang mayoritas saja. Kenapa ada perbedaan ya? Barangkali karena sudut pandang para imam mujtahid. Misalkan kalau di fikih Imam Hanafi, rukun sholat niat itu tidak termasuk rukun sholat. Jadi sholat dimulai dari takbiratul ihram. Tapi kalau dalam fikihnya Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali, itu niat itu masuk dalam bagian rukun sholat. Nah, kalau dalam kitab Fathul Mu'in, salah satu kitab dalam fikihnya Imam Syafi'i itu, bahwa rukun sholat itu dimulai dari niat. Nanti rinciannya ada kurang lebih 13, 14. Yang pertama adalah niat, ya. Nanti niat ini menjadi bahasan utama, bahwa sahnya sholat adalah dengan niat. Jadi tanpa niat maka sholatnya tidak dipandang, tidak mencukupi. Dan dalam fikih Syafi'i harus ditakyin, ya. Jadi harus ditentukan jenis sholatnya apa, ya. Misalkan sholat, saya niat sholat asar, harus tidak cukup hanya saya niat sholat, ya. Kemudian juga harus menentukan rokaatnya, ya, berapa rokaat, harus menghadap kiblat, ya, sehingga nanti redaksinya kemudian misalkan dalam sholat subuh usolli fardhu zuhri arba rokaatin, ya, lillahi ta'ala,
Itu sudah menjadi kemudian ya, kesepakatan dan itu dipraktikkan oleh umumnya kaum muslimin. Kemudian rukun salat yang kedua adalah takbiratul ihram. Miftahus shalah at-takbir. Jadi pembuka salat takbiratul ihram. Nah, saat takbiratul ihram itulah kita berniat untuk memulai salat. Kemudian dianjurkan nanti setelah takbiratul ihram hukumnya sunnah membaca doa iftitah. Ya, tentu itu bagian sunat-sunat salat. Kemudian nomor 3 dari rukun salat itu adalah membaca surah Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dipandang, artinya tidak ada wujud salat tanpa ada pembacaan surat Al-Fatihah. Kalau Imam Hanafi tidak mensyaratkan Al-Fatihah. Ya. Nah, kalau kita kan baca Fatihah ya, imam ataupun makmum kita baca Fatihah 7 ayat sempurna. Kalau dalam fikih Hanafi baca Fatihah itu 3 ayat saja sudah cukup. Ya, bahkan tidak membaca Fatihah pun tidak apa. Yang penting baca ayat Quran apa saja yang mudah. Itu prinsip kalau dalam fikih. Tapi kalau dalam fikihnya Imam Syafi'i harus membaca surat Al-Fatihah secara sempurna 7 ayat baik imam maupun makmum. Sebabnya kita kalaupun berjamaah selepas imam beres Fatihah baca surat, kita makmum di belakangnya membaca tetap Al-Fatihah karena kewajibannya tidak bisa ditanggung oleh imam, tetap kita harus. Kemudian yang keempat, berdiri ya. Jadi sholat itu harus berdiri, tidak boleh duduk kecuali nanti ada masyaqqah, ada kesulitan karena penyakit dan lain-lain, maka diperbolehkan duduk, diperbolehkan berbaring. Tapi asal mulanya rukun sholat itu harus berdiri. Ya, maka tidak boleh ya imam duduk, makmumnya berdiri. Kalau imam berdiri, makmum boleh duduk. Tapi kalau imam harus berdiri. Ini dalam sholat berjamaah. Ya. Kemudian selanjutnya yang kelima, ruku. Ya, ruku dengan bacaan Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Bacaannya ya. Ruku itu kan artinya membungkukkan kepala dan punggung ya, dengan tangan memegang kedua lutut. Itu ruku. Harus sempurna ruku. Itu bagian daripada rukun sholat yang kelima. Kemudian bangun dari ruku, berhenti sejenak, namanya i'tidal. I'tidal pun ini ada yang menyebut sebagai rukun. Jadi begitu kita bangun dari ruku, berdiri tegak lurus, namanya i'tidal, mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ya, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Di situ harus terpenuhi secara sempurna, i'tidal. Ya. Kalau di fikih imam yang lain tidak ada. Di fikih Imam Syafi'i i'tidal itu bagian daripada rukun. Ya, jadi ruku dan i'tidal. Rukun selanjutnya yang ke-7, sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Tidak cukup kalau sekali, harus 2 kali. Ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi bacaan. Kemudian rukun berikutnya yang ke-8, duduk di antara 2 sujud. Nah, kalau sujud adalah saat terdekat hamba kepada Allah, maka idealnya sujud itu lebih panjang daripada duduk di antara 2 sujud. Ya, secara fikih sebenarnya agak bermasalah kalau duduk di antara 2 sujud lebih lama daripada sujudnya. Harusnya sujudnya lebih lama. Cuma di kita kadang-kadang ada aja yang duduk di antara 2 sujudnya karena baca doa Rabbighfirli warhamni dihayati betul gitu, lebih lama daripada sujudnya. Nah, ini kurang pas sebenarnya. Ya. Justru sujudnya harus lebih lama daripada duduk di antara 2 sujud. Jadi duduk di antara 2 sujud itu sekedar pemisah sebenarnya, ya, pemisah. Kemudian yang ke-9, tasyahud. Ya, tasyahud akhir, termasuk di dalam tasyahud itu ada rukun yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu membaca sholawat kepada Nabi. Ya.
Berarti itu termasuk rukun daripada sholat adalah duduk tasyahud akhir, ya, dan mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau di tasyahud awal ada yang membolehkan membaca, ada yang mencukupkan sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak ada selawatnya. Tapi kalau di tasyahud akhir itu disepakati rukun, ya. Harus Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim dan seterusnya. Ya. Itu yang ke-11. Kemudian yang ke-12-nya membaca assalamualaikum warahmatullah. Itulah wa tahliluha, pembebas, pelepas daripada sholat itu dalam rangkaian sholat. Wa tahliluha assalam, dengan mengucapkan assalamualaikum ke kanan, berarti sudah selesai rangkaian ibadah sholat. Yang tadi dimulai, pembukanya adalah takbir, diakhirinya dengan salam. Kemudian rukun terakhir adalah tertib. Jadi melakukan kegiatan-kegiatan tadi itu dalam rangkaian yang tertib, tidak boleh ditukar-tukar, ya. Misalkan sujud lebih dulu daripada ruku, atau sujud lebih dulu dari baca Fatihah, tidak boleh, ya. Jadi harus tertib, langkah demi langkahnya, sehingga itu menjadi satu kesatuan yang disebut sebagai ibadah sholat. Ya. Nah, ini hadirin jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, mudah-mudahan bisa kita memahami sekelumit yang singkat dari pengajian ini. Nah, mari kita nanti perdalam lagi masing-masing bagian daripada rukun itu, juga harus dengan ilmu kembali, memperdalam kembali bagaimana niatnya, bagaimana takbiratul ihram, bagaimana Fatihah bacaannya yang baik, yang benar, ya, bagaimana tata cara ruku yang benar. Karena masih banyak orang ruku sekedar tidak ruku sebenarnya, hanya membungkukkan sedikit terus langsung bangun terus. Itu kan tidak, ya. Ini barangkali mudah-mudahan nanti kesempatannya akan datang, ya, bisa diperdalam satu persatu, ya. Walaupun tidak, mudah-mudahan di mana saja Bapak Ibu bisa memperdalam itu, segera lakukan, karena ini berkait dengan sah tidaknya ibadah sholat kita sehari-hari yang kita lakukan waktu demi waktu. Demikian, mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.